Keyboard adalah bagian perangkat input yang fungsinya memasukkan data secara manual. Tidak hanya alfabet dan angka di keyboard, ada juga tombol kunci fungsi, kunci kontrol dan karakter spesial. Pengguna bisa memahami fungsi dan setiap kunci saat digunakan saat tombol apapun ditekan, maka sinyal diproduksi dan membuat hasil tertentu. Keyboard paling populer adalah mouse adalah salah satu perangkat komputer dan fungsinya untuk mengontrol perangkat kursor. Di tampilan layar, objek kecil ini bisa digulir di permukaan datar dan keras. Saat menggerakkan mouse, maka kursor di layar akan bergerak ke arah yang sama. Mouse umumnya memiliki dua tombol yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Motherboard adalah papan yang menjadi fondasi penting bagi sebuah komputer. Biasanya motherboard terletak di bagian belakang bawah komputer. Fungsi utama dari motherboard adalah menghubungkan komunikasi atau CPU, RAM, dan semua komponen perangkat keras. Komputer sejak ditemukan tahun 1981, motherboard memiliki banyak perkembangan, salah satunya informasi tambahan ATX. CPU merupakan bagian komputer yang berfungsi untuk menangani semua instruksi yang diterima baik dari hardware maupun dari software. Selama komputer digunakan, CPU berbentuk chip persegi di mana bagian bawahnya ada ratusan pin konektor. Komponen primer dari CPU adalah arithmetic logis untuk yang menampilan matematika, logika, dan hasil operasi secara langsung. Selanjutnya adalah random access memory yang orang sering menyebutkan dengan RAM. Alat ini adalah hardware yang dipakai untuk menyimpan informasi sementara yang nantinya akan diproses oleh prosesor. RAM memiliki kecepatan proses yang sangat cepat karena dipakai untuk menjalankan program software yang sedang berjalan. Contohnya ketika kamu membuka aplikasi Google Chrome, maka RAM akan menyimpan data sementara yang selanjutnya diproses oleh CPU. Perlu kamu ketahui bahwa jumlah RAM pada komputer berbanding lurus dengan kecepatan komputer memproses program. Oleh sebab itu diperlukan ukuran RAM yang besar untuk menjalankan program-program yang berat seperti mengedit video, bermain game, dan mengedit gambar resolusi tinggi. Saat ini ada dunia macam RAM yang dipakai di dunia. IT diantaranya adalah RAM static random access memory, SRAM, dan dynamic random access memory (DRAM). RAM jenis RAM biasanya digunakan dalam memori cache CPU. RAM dirancang dengan memakai transistor tanpa kapasitor, sehingga tanpa adanya kapasitor akan membuat RAM anti kebocoran, sehingga sistem tidak lagi melakukan refresh berkala. RAM dirancang juga untuk memakai desain cluster 6 transistor. 6 transistor ini dipakai untuk menyimpan setiap bit informasi sehingga lebih cepat dan aman. Dengan desain yang kompleks ini menyebabkan harga RAM jauh lebih mahal, namun harga yang kamu bayarkan akan sebanding lurus dengan kecepatan pada sistem komputer.
Perlu kamu ketahui bahwa chip pada SRAM biaya pembuatan hampir 30 kali lebih mahal dibandingkan DRAM. Dengan SRAM, memori yang disimpan akan hilang dengan sendirinya ketika daya dicabut, sehingga tidak perlu melakukan refresh setiap saat. Akses acak pada SRAM juga menunjukkan jika memori bisa diakses, dibaca, dan tulis sesuai alamat data pada SRAM.